Aksi blokade jalan ini dilakukan sejumlah anggota ormas di kawasan Jalan Raya Kenjeran, Mulyorejo, Kota Surabaya. Puluhan orang tiba-tiba menutup jalan, bahkan beberapa di antaranya sempat terlibat keributan dengan pengguna jalan. Aksi massa ini juga dilakukan dengan membakar ban di halaman perusahaan pembiayaan atau leasing yang sekaligus dealer mobil. Massa nyaris terlibat bentrok dengan petugas kepolisian akibat memaksa masuk ke dalam dealer. Aksi ini dilakukan memprotes penyitaan 3 mobil yang dilakukan debt collector dari perusahaan leasing. Mobilnya teman-teman kita ini diambil paksa oleh debt collector, yang mana kolektor itu disuruh oleh Suzuki Finance, atau kolektor itu kan pihak ketiga. Itu disuruh Suzuki Finance mengambil secara paksa mobil milik teman-teman kita yang ada di Kediri. Itu seperti itu. Jadi kita sudah 3 hari negosiasi di sini, tapi belum ada titik temu seperti itu. Penyitaan mobil terjadi di Jombang, Jawa Timur 13 Januari lalu akibat beberapa anggota ormas yang menunggak pembayaran angsuran. Meski sempat dilakukan mediasi, namun kedua belah pihak tidak menemui titik kesepakatan. Ada 3 sebenarnya unit yang belum memenuhi kewajiban bayar. Sampai akhirnya ketemu solusi, sebenarnya bukan dari kami, tapi kita mencoba di tengah. Mereka mencoba tetap mempertahankan unit keluar tanpa ada bayar. Aksi massa ini pun membubarkan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kecelakaan minibus menabrak mobil parkir di pinggir jalan ini terekam CCTV terjadi di Jalan Kapten Tendian, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Kerasnya benturan membuat minibus terguling hingga menutupi separuh jalan. Kecelakaan ini pun sempat mengejutkan warga dan pengguna jalan. Pengemudi mengaku hilang konsentrasi lantaran tengah mengatur spion elektriknya. Keterangan dari supirnya tadi dia ngatur spion, Pak. Ngatur spion jalan elektrik itu. Namun dia tidak memperhatikan kalau depannya ada kendaraan. Bukan, Pak. Keras itu, Pak, ya? Cukup keras, Pak. Dimungkinkan untuk kecepatan pun juga tinggi juga. Kendaraan yang dari sana yang di utara tadi. Kecelakaan ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polresta Yogyakarta. Sementara di Ciputat, Tangerang, Banten, CCTV juga merekam saat truk bermuatan hebel tak kuat menanjak melaju mundur dan terguling. Meski tak ada korban, namun kecelakaan ini sempat menutup sebagian jalan. Warga menyebut lokasi kejadian kerap terjadi kecelakaan, khususnya truk yang tak kuat menanjak. Dari Yogyakarta dan Tangerang, tim kontributor iNews melaporkan. Seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah tega menghabisi tetangganya yang merupakan perangkat desa karena kesal korban berselingkuh dengan ibu kandungnya. Sandiwara pembunuhan terhadap karyawan otomotif di Karawang terkuak. Selain ingin kuasai harta suaminya, sang istri ternyata memiliki pria idaman lain. Seorang warga di Surabaya protes diharuskan membayar 29 juta rupiah kepada PLN agar bisa memindahkan tiang listrik di teras rumahnya. Halo pemirsa, tak bisa bayar utang yang membengkak dari 2 juta menjadi 29 juta dalam 11 bulan. Seorang wanita di Sleman, Yogyakarta disekap di rumah wanita rentenir dan dipekerjakan tanpa dibayar. Saya Raisa Nadia, inilah Seputar News Siang selengkapnya. Dipicu utang piutang, sejumlah debt collector melakukan perusakan salah satu rumah dan juga mobil di perumahan Gayung, Kebonsari, Surabaya. Aksi penyerangan sempat mengejutkan warga. Gimana sampai dari polisi nggak bisa ketemu sama kita, gimana sih? Video amatir warga merekam aksi penyerangan yang dilakukan sejumlah orang diduga penagih hutang merusak salah satu rumah di perumahan Jalan Gayung, Kebonsari, Surabaya, Rabu sore.
Para pelaku melempari rumah, nyaris menyerang penghuni, sempat membuat warga takut. Aksi perusahaan ini diduga dipicu persoalan utang piutang yang nilainya mencapai 4,5 miliar rupiah. Sebelumnya dari hasil mediasi yang dilakukan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah utang piutang ini. Informasi yang kami dapat itu di mediasi, nah hasilnya mereka sepakat untuk dari pihak Warida sepakat untuk membayar kekurangan. Namun pada perjalanannya dari pihak Warida tidak ada kabar sama sekali. Senilai berapa kekurangan pembayaran? Sekitar 4 miliar, 4,5 M. Aksi pengerusakan berhasil diredam polisi yang datang ke lokasi. Namun akibat penyerangan ini, rumah dan beberapa kendaraan di sekitarnya mengalami kerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Tak bisa bayar utang yang membengkak dari 2 juta menjadi 29 juta dalam 11 bulan, seorang wanita di Sleman, Yogyakarta disekap di rumah rentenir. Korban juga dipekerjakan tanpa bayaran. Satreskrim Polresta Sleman menangkap H, perempuan warga Kapenawan, Sleman. Residivis dalam kasus perdagangan orang tersebut kembali ditangkap polisi karena melakukan penyekapan terhadap seorang perempuan. Pelaku menyekap korban di rumahnya dan memperlakukan layaknya budak karena korban tidak bisa melunasi utang sebesar 2 juta rupiah. Korban dilarang keluar rumah dan dipekerjakan tanpa mendapat gaji sepeser pun. Dalam 11 bulan, utang yang awalnya sebesar 2 juta tersebut membengkak menjadi 28 juta karena berbunga tinggi. Namun, menurut keterangan korban telah melakukan pencicilan sebanyak 1.700.000. Namun pada November 2023 itu tepat 11 bulan, korban dimintai untuk membayar oleh pelaku sebanyak 28 juta. Polisi masih menyelidiki keberadaan 3 perempuan lain di rumah pelaku yang diduga juga dipekerjakan tanpa digaji oleh pelaku. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kakek nenek berboncengan sepeda motor menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut bendera parpol di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Panwaslu pun mengecek pemasangan APK di lokasi. Bendera jatuh nih, kecelakaan. Pasutri, lansia, Salim, dan Oon terkapar lemah di pinggir jalan setelah motor yang mereka kendarai terjatuh. Saat melintasi flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan, alat peraga kampanye berupa bendera yang diikat di pinggir flyover terjatuh. Motor Salim pun tersangkut hingga ia dan istrinya terjatuh dan terseret. Akibatnya kedua lansia ini terluka pada bagian wajah dan kaki, ditolong sejumlah pengendara yang melintas dan dilarikan ke rumah sakit. Saya itu pokoknya yang saya lihat itu udah ibu-ibu apa-apa itu udah berenang aja. Mas dilarikan kemana? Apa juga saya langsung jalan, saya bawa customer juga. Usai kejadian, Panwaslu Kecamatan Mampang Perapatan mendatangi lokasi mengecek pemasangan alat peraga kampanye. Dari hasil mitigasi akan berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat serta menindaklanjuti ke Parpol terkait pemasangan APK di sejumlah wilayah yang membahayakan pengguna jalan. Memang ya sekarang ini kan sedang masa kampanye, jadinya untuk alat peraga ini tuh memang sedang masanya gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih. Jadi makanya kita menyisir nih baliho-baliho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan celaka gitu. Yang menjadi korban. Sebelum kejadian, di berbagai media sosial pengendara kerap mengeluhkan pemasangan alat peraga kampanye yang membahayakan pengguna jalan dan mengganggu keindahan kota. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah tega menghabisi tetangganya yang merupakan perangkat desa karena sakit hati mengetahui korban berselingkuh dengan ibu kandungnya. Perselingkuhan terjadi pada saat ayah pelaku bekerja di luar pulau. Polisi menangkap SA, seorang pemuda 26 tahun yang diduga pelaku pembunuhan terhadap Suratman, seorang perangkat desa Giling, Kecamatan Gunung Wungkal, Pati, Jawa Tengah. Pelaku yang merupakan tetangga ditangkap di rumah saudaranya di Kecamatan Margoyoso, Pati. Sebelumnya, ia sempat kabur ke rumah sepupunya di Kecamatan Margoyoso. Pembunuhan terjadi saat korban usai sholat subuh di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati mengetahui korban Suratman berselingkuh dengan ibunya saat sang ayah bekerja di luar pulau. Karena kami memang
keras tadi, kemudian tersangka emosi karena ada hubungan kedekatan antara ibu tersangka dan korban perangkat desa ya? Betul, bayang. Pelaku bakal terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sandiwara pembunuhan terhadap karyawan otomotif di Karawang terkuak setelah polisi curiga sang istri bersikeras menolak jasad suaminya diautopsi. Sang istri menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi suaminya. Selain untuk menguasai harta sang suami, ternyata pelaku juga memiliki pria idaman lain. Pandai bersandiwara, Osi Claranita berpura-pura histeris. Saat itu Osi bersikeras menolak dilakukan otopsi pada jasad Arif Suyono suaminya yang ditemukan tewas di Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Sikap Osi inilah yang justru membuat polisi curiga. Wanita 32 tahun ini juga dinilai tidak kooperatif dan berbelit-belit saat memberikan keterangan kepada polisi. Kecurigaan polisi bertambah saat melihat CCTV di sekitar lokasi. Salah satu pembunuh Arif berperawakan mirip Pandu, adik kandung Osi. Osi dan Pandu adiknya kemudian diperiksa polisi hingga terungkap sandiwara Osi sebagai dalang pembunuhan ini. Osi dan Pandu adiknya merencanakan pembunuhan terhadap Arif yang merupakan karyawan perusahaan otomotif ini sejak 2 pekan sebelumnya. Bahkan untuk menghabisi sang suami, Osi menyewa RZ, pembunuh bayaran dengan imbalan 1,5 juta rupiah dan 1 sepeda motor. Ini bayar eksekutor berapa? Berdasarkan keterangan dari tersangka Osi, setelah pasca kejadian, pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor. Sebelum skenario pembegalan, Osi dan Pandu sempat berencana membunuh korban menggunakan racun. Skenario pun dimulai. Saat kejadian, untuk alibi, Osi pergi ke Bandung sedangkan Pandu dan RZ bersiap melakukan pembunuhan. Peristiwa berawal saat Pandu beralasan jika motornya mogok dan meminta korban menjemput untuk mendorong motornya. Korban lalu datang dan menjemput Pandu yang merupakan adik iparnya. Namun setibanya di lokasi gelap di pinggir irigasi Desa Cibalongsari, Pandu dan RZ menganiaya korban hingga tewas. Motif dibalik pembunuhan ini pun terkuak. Osi sakit hati pada sang suami yang juga ayah dari anak semata wayangnya. Osi juga ingin menguasai harta sang suami, lantaran ada perjanjian pranikah tidak ada harta gonogini jika bercerai. Istri korban pun saat ini memiliki pil, dan kemudian di satu sisi ini ada skenario yang cukup menarik di mana ada skenario utama memang kalau misalnya itu korban itu dicerai oleh istrinya, ada kesepakatan memang untuk harta bendanya itu tidak bisa dibagi. Jadi memang sudah ada komitmen itu harta akan menjadi milik korban. Tapi kalau misalnya itu meninggal dunia, ya ini bisa menjadi waris. Akibat perbuatannya ini, Osi dan Pandu terancam 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sementara polisi masih memburu tersangka RZ selaku eksekutor pembunuhan ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Fahrudin melaporkan. Pemirsa, bocah TK di Pekanbaru Riau yang menjadi korban dugaan asusila teman sekelasnya, kini baik korban maupun keluarga mendapatkan pendampingan psikologi untuk penyembuhan trauma. Dari pertemuan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Provinsi Riau, korban mengalami trauma berat. Bocah laki-laki berinisial A di Pekanbaru Riau yang menjadi korban dugaan asusila teman sekolah TK-nya berinisial G kini mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Provinsi Riau. Kehadiran LPAI memberikan semangat kepada keluarga korban dan menghibur korban. Terungkapnya dugaan asusila ini saat orang tua korban melihat kejanggalan sang anak.
Orang tua korban pun curiga dan melapor ke wali kelas sekolah saat diadakan pertemuan kedua belah pihak terungkap pelaku melakukan perbuatan asusila. Ayo, sini tuh, siapa yang ngajarin? Tahu dari mana? Terus ya sebutlah nama temannya yang awalnya kami nggak percaya itu dia dapat dari si anak ini, karena saya juga tahu anak ini kan yang saya tahu waktu di sekolah inilah anak teman pertama dia waktu dia baru masuk sekolah. Dari pertemuan LPAI dengan keluarga korban dalam kondisi trauma cukup berat, LPAI mengajak lembaga lainnya untuk bersama-sama membantu mengobati trauma korban dan pelaku. Penelitian khusus harus dilakukan terhadap pelaku untuk mengetahui apa pemicunya hingga melakukan pelecehan. Itu yang kami perlu teliti kembali bagaimana dengan orang tuanya, ya, pengasuhan orang tua. Itu semuanya akan terlihat apakah dari lingkungan ataukah dari rumah, itu akan terlihat bagaimana perlakuan si anak. Setelah menjalani proses pemeriksaan dan tidak menemukan solusi, kasus ini ditangani PPA Reskrim Polresta Pekanbaru. Dalam waktu dekat, polisi akan menggelar olah TKP. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Kasus dugaan asusila sesama jenis yang dilakukan bocah taman kanak-kanak di Kota Pekanbaru Riau membuat banyak pihak prihatin. Psikolog menilai kebebasan dan kemudahan anak mengakses informasi dari ponsel memicu anak mudah meniru apa yang dilihatnya. Misalnya dari internet atau dari handphone terutama gitu. Nah itu emang sangat memudahkan anak untuk mendapatkan video atau tontonan-tontonan yang mungkin mengarahkan dia pada menstimulasi dia untuk melihat sesuatu hal yang harusnya belum dia lihat. Pemirsa, sidang vonis kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang pendeta di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berakhir ricuh. Istri terdakwa mengamuk di ruang sidang dan melempar kursi ke arah hakim saat ketua majelis membacakan putusan hukum 3 tahun penjara. Wanita ini histeris hingga nekat melemparkan kursi ke arah majelis hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara setelah mendengar vonis yang dijatuhkan pada suaminya yang duduk di kursi pesakitan. Sontak suasana ruang sidang menjadi heboh. Puluhan pegawai pengadilan berusaha menenangkan istri terdakwa. Wanita paruh baya ini tak terima suaminya yang merupakan oknum pendeta divonis 3 tahun penjara karena terlibat kasus pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Penasehat hukum terdakwa akan melakukan banding atas vonis hakim ini. Rencana bakal banding terhadap putusan 3 tahun. Dia kan dituntut 6 tahun, diputus 3 tahun. Cuma keluarga terdakwa kurang terima itu. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa 6 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jombang, Jawa Timur protes kenaikan pajak bumi bangunan sebesar 4 hingga 6 kali lipat. Tak hanya warga, ratusan kades di Jombang juga protes dengan naiknya PBB dengan menolak membagikan tagihan PBB ke warga. Warga Jombang, Jawa Timur dikejutkan dengan kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB sebesar 300 hingga 500%. Seorang desa warga Mancilan, Jombang mengaku sebelumnya tagihan PBB hanya sebesar Rp55.000 per tahun. Kini naik sekitar 300% menjadi Rp192.000. Ia juga kaget dengan kenaikan NJOP tanah miliknya yang awalnya Rp128.000 per meter menjadi Rp1.400.000 per meter. 55. Terus sekarang? 192. Keberatan nggak Pak? Ya keberatan. Harapannya gimana? Ya stabil gitu aja, pancet. Ratusan kades di Jombang juga memprotes kenaikan PBB. Mereka menolak membagikan tagihan PBB kepada warga karena dinilai banyak kejanggalan. Nah ini kalau tidak saya kontrol dulu, nanti masyarakat ini bisa komplain. Ini yang saya maksud tadi tidak saya bagikan dulu. Acuan mana yang dipakai?
kok sampai terjadi seperti ini. Pemerintah Kabupaten Jombang menaikkan pajak tanah dan bangunan dengan alasan menyesuaikan perkembangan harga tanah yang terbaru. Kenapa? Karena kan itu harus kita sesuaikan dengan harga pasar. Nggak bisa kita, itu udah berapa lama, udah berapa tahun juga kita ini. Tetapi keluhan warga tetap kita perhatikan. Pemkab Jombang memberikan kesempatan kepada warga yang ingin mengajukan keberatan atau peninjauan ulang kenaikan pajak bumi bangunan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi selidiki kasus dugaan pemalsuan data yang dialami seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga ditagih utang 4 miliar rupiah. Korban terkejut didatangi debt collector disebutkan utang atas akunan sertifikat tanah miliknya. Siapa yang tak terkejut jika tiba-tiba didatangi debt collector menagih utang miliaran rupiah? Ya, itulah yang dialami Kacung Supriyatna. Petani asal Kampung Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini saat didatangi debt collector bank menagih utang 4 miliar rupiah. Kacung kian syok saat petugas bank menjelaskan pinjaman yang dilakukan atas agunan sertifikat tanah miliknya. Menduga data pribadinya dipalsukan seseorang untuk mendapatkan pinjaman bank, pria 63 tahun ini melapor ke polisi. Satreskrim Polres Metro Bekasi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Melakukan penagihan atau gimana, Pak? Ya, penagihan. Berapa sih, Pak? 3 miliar. 3 miliar lebih? 3 miliar sampai 4 miliar. Ya. Tapi Bapak sendiri ngerasa nggak, Pak? Meminjam uang sebanyak itu? Nggak ngerasa, matang-matang ya kita 4 miliar, 100 ribu juga sama nggak pernah minjam. Ini ada tagihan, tiba-tiba begitu, dengan jumlah 4 miliar pada tahun 2021 gitu. Kan saya kaget, saya kan nggak pernah menerima dan merasa gitu. Orang tua sendiri juga belum pernah minjam kepada siapapun gitu. Polisi juga akan menyelidiki keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini. Jika terbukti memalsukan data korban, pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang warga Surabaya protes karena harus membayar 29 juta kepada PLN untuk memindahkan tiang listrik yang berdiri di teras rumahnya. Rp171.711 tiang listrik dan konten ini Video ini viral di media sosial. Abdul Karim protes karena harus membayar 29 juta kepada PLN agar bisa memindahkan tiang listrik di teras rumahnya. Warga Jalan Bulak Banteng Perintis, Kenjeran, Surabaya ini kesulitan merenovasi rumah miliknya yang berada di Jalan Tambak Wedi Lama, Kenjeran, terhalang tiang listrik. Abdul Karim mengeluhkan biaya tinggi yang diminta pihak PLN untuk memindahkan tiang listrik yang berdiri di teras rumahnya. Ya, sebetulnya itu saya mau direnovasi gitu. Ya, karena kendala ada tiang, ya terpaksa saya mau dipindahkan, ternyata maunya dari PLN itu dimintanya 29 juta. Tiang itu ditancapkan di tanah saya, sementara saya mau dipindahkan kok saya yang suruh bayar. Gitu. Sementara pihak kelurahan mengaku tidak bisa membantu Abdul Karim. Alasannya tiang listrik PLN tersebut sudah berdiri sebelum Abdul Karim membangun rumahnya. Tiang itu berdiri sebelum ada rumah. Itu menurut informasi dari sebagian warga. Menurut pihak PLN Persero UP3 Surabaya Utara, pendirian tiang listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Sementara biaya pemindahan tiang listrik sebesar 29 juta adalah gabungan dari jasa pemindahan tiang dan biaya untuk menutup potensi kerugian akibat pemadaman listrik saat proses pemindahan tiang listrik ke lokasi baru. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang pria Parubaya di Tasikmalaya, Jawa Barat mengeluarkan sayembara unik yang menjanjikan hadiah 250 juta rupiah bagi siapapun yang bisa mendamaikan konflik keluarganya.
Ray Suryana, warga Jalan Bebedahan Kampung Gunung Salem, Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya viral setelah mengumumkan sayembara. Pria 66 tahun ini meminta bantuan siapapun yang bisa menyelesaikan konflik dalam keluarganya dan berharap mendapat jalan keluar. Ia sudah menyiapkan uang 250 juta rupiah sebagai hadiah bagi siapa yang bisa mendamaikan keluarganya dan mau dimediasi. Syarat untuk mendapatkan hadiah tersebut adalah keluarganya harus tunduk pada keinginan Ray selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan negara. Pria ini mengaku sudah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik, namun 3 tahun ini tak membuahkan hasil, terlebih konflik bermula diduga dari rasa cemburu. Barangkali ada yang serius karena sudah 11 langkah saya lakukan untuk mediasi, gagal terus. Barangkali ada yang bisa dari hati ke hati gitu, yang bisa meluluhkan keluarga saya dan juga meluluhkan keluarga saya sendiri. Sayembara ini tidak memiliki batasan waktu. Ray Suryana berharap dapat mencapai perdamaian dengan keluarganya melalui partisipasi masyarakat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan Capres-Cawapres menyodorkan strategi untuk membuat koruptor jera dalam acara di Gedung KPK Jakarta. Di antaranya Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan memiskinkan dan memasukkan koruptor ke lapas Nusa Kambangan. Mengenakan jaket bomber, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD hadir di Gedung KPK disusul pasangan Prabowo Gibran serta Anies Mohaimin. Ya, ketiga pasangan ini mengikuti acara Paku Integritas yang digelar KPK membahas persoalan korupsi di Indonesia. Selain menyampaikan visi terkait pemberantasan korupsi dan penguatan KPK, masing-masing pasangan memberi langkah jitu agar para koruptor jera. Mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? 1, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya. Kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun. Kejaksaan, kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Dan tentu saja instrumen LHKPN. Dalam acara ini, suasana tampak lebih cair. Pasangan Anies dan Mohaimin menghampiri dan menyalami paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, serta menyalami pasangan Ganjar Mahfud. Sebelumnya, persoalan salaman antar capres ini menjadi sorotan setelah debat ketiga Pilpres yang digelar KPU beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Aya Nufus, Eri Nugraha, dan Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, memberikan materi tentang public speaking di Surabaya. Para peserta yang hadir dari berbagai kalangan ditingkatkan rasa percaya dirinya dalam pekerjaan atau usaha yang sedang dijalani. Tokoh perempuan muda dan energik dari Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, menjadi pembicara dan pemateri dalam workshop public speaking yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Dihadiri para peserta dari berbagai kalangan, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 ini memberikan tips dan kiat khusus agar rasa percaya meningkat saat berbicara.
Tentu banyak sekali yang saya dapatkan, tidak hanya bisa menyaksikan Mbak Angela dan bagaimana Mbak Angela menyampaikan visi misi dan segala macamnya, tapi saya juga mendapatkan ilmu baru tentang public speaking. Saya belajar bagaimana menguasai audiens, menguasai panggung dan lain sebagainya. Komunikasi ini adalah hal yang sangat penting. Jadi bagaimana berkomunikasi kepada customer, tapi juga komunikasi kepada siapapun. Jadi supaya substansinya itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa meningkatkan value dari apa yang mereka kerjakan. Dalam kegiatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif mensosialisasikan visi misi Partai Perindo dalam membangun bangsa dan negara. Peserta juga disosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara yang benar pada saat pemilu 2024 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ayus melaporkan. Saat menemui komunitas Gen Z di Medan, Alam Ganjar, putra capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, ditantang menyanyikan lagu Batak hingga bermain game. Berita ini sekaligus mengakhiri jumpa kita siang ini. Saya Resa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Lagu Anak Medan dinyanyikan Alam Ganjar, putra capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat bertemu dengan sejumlah komunitas pemuda dan influencer di Medan, Sumatera Utara. Menikmati suara Alam Ganjar, sejumlah peserta yang hadir turun untuk berjoget. Tak hanya lagu Batak, Alam Ganjar juga menyanyikan sebuah lagu pop nasional. Selesai bernyanyi, Alam Ganjar juga menyempatkan diri bertemu dengan komunitas e-sports, menghadiri fun match e-sports community gathering and mini competition. Bersama komunitas e-sports di Medan, Alam Ganjar menyempatkan diri bermain games Mobile Legends dan